Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara sekalian tetap dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, saat teduh malam hari ini berjudul Kemurahan Hati Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16, Matius menulis perumpamaan tentang orang upahan. Orang-orang upahan di kebun anggur diceritakan bahwa seorang pemilik kebun anggur mencari pekerja harian, yaitu orang-orang yang menganggur di pasar. Para pekerja itu kemudian menerima upah atas dasar kesepakatan dan kemurahan hati si pemilik kebun anggur. Saat pembagian upah tiba, semua pekerja menerima upah yang sama, yaitu 1 dinar. Melihat itu, pekerja upahan yang datang lebih awal mengajukan protes yang keras karena mereka merasa bahwa hal itu tidak adil, karena mereka menerima upah yang sama dengan pekerja yang masuk dan bekerja pada jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan jam 5 petang. Sebenarnya kita bisa memahami mengapa para pekerja itu protes. Mereka tentu merasa lebih berjasa, lebih layak, dan lebih berhak dibayar lebih banyak dibandingkan para pekerja yang datang paling akhir. Walaupun demikian, jawaban Tuhan yang mengubah mereka sangat mengejutkan. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sebab Sang Tuhan memberikannya bukan berdasarkan kelayakan mereka, tetapi semua didasarkan pada kemurahan hati sang pemilik kebun anggur tersebut. Melalui perumpamaan ini tidak sedang mengajarkan tentang bisnis, tetapi tentang kasih karunia yang menggantikan konsep-konsep atau cara berpikir yang salah dan keliru. Setidaknya ada 2 kebenaran yang diberikan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Yang pertama, Allah yang digambarkan sebagai pemilik kebun anggur itu mengasihi semua orang. Ketika Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan tentang kerajaan Allah ini, dia sedang menghadapi pendengar, yaitu para murid yang biasanya diajarkan tentang upah menurut adat istiadat dan doktrin orang Yahudi, yaitu mereka harus banyak bekerja untuk mendapatkan banyak upah. Dalam pemikiran mereka juga ada konsep bahwa Tuhan akan menahan berkat keselamatan dari orang-orang berdosa dan orang-orang non-Israel. Tetapi sebenarnya hati Allah tidaklah demikian. Allah mengasihi semua orang dan menghendaki agar semua orang menerima keselamatan daripadanya. Berkat Tuhan tidak hanya dinikmati oleh bangsa Israel saja, tetapi juga kepada bangsa lain. Israel dipilih sebagai yang sulung untuk menerima berkat supaya di kemudian hari bangsa Israel menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus baik orang Israel maupun orang-orang non-Israel yang notabene sama-sama orang berdosa. Kebenaran ini baru dipahami Petrus juga saat Allah memerintahkannya untuk melayani Kornelius, si perwira Romawi. Inilah kemurahan hati Tuhan yang seharusnya kita syukuri dan kita hargai dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, mari kita belajar menghargai kemurahan hati Tuhan. Dan jangan sampai hati kita dipenuhi oleh rasa iri hati karena melihat orang lain diberkati Tuhan juga. Jangan pernah kita mempertanyakan tentang kemurahan hati Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan nyatakan itu bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan baik. Tuhan nyatakan bukan karena kita layak atau paling layak dibandingkan orang lain, tapi Tuhan memberkati dan mengasihi kita karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengasihi semua kita. Dalam kemurahan hatinya lah maka Tuhan menyatakan kasih-Nya yang besar atas setiap kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berkat keselamatan Dia berikan, maka berkat yang lainnya pun Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Dan semuanya didasarkan bukan karena kehebatan, karena keluar biasaan kita, tetapi semua didasarkan oleh karena kemurahan hati Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Yang ketiga, mari belajarlah sadar dan selalu ingat dalam kehidupan kita
bahwa kalau segala sesuatu itu bisa terjadi, semua hanya oleh karena kemurahan hati Tuhan. Sehingga hal itu akan menghindarkan kita dari sikap sombong, angkuh, atau tinggi hati. Tetapi kita tetap belajar rendah hati, menyadari bahwa semua adalah hanya oleh karena kemurahan hati Tuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap kita, sehingga kita bisa, sehingga kita mampu, sehingga kita bisa berhasil dan lain sebagainya. Semua hanya oleh karena kemurahan hati Tuhan. Bersyukurlah kepadanya dan bersukacitalah karena kemurahan yang daripada Tuhan yang lebih daripada hidup. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini buat kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami pun merendahkan hati dan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya menguduskan kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan hati Tuhan yang telah memberikan berkat keselamatan yang Engkau nyatakan melalui Kristus Yesus Tuhan bagi setiap kami. Namun ajarkan kami juga untuk selalu mengucap syukur dan menghargai kemurahan hati Tuhan di tengah kehidupan kami. Dengan terus hidup belajar dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kami sadar bahwa segala sesuatunya yang terjadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan di tengah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyatakan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Amin. Sadarilah dalam kehidupan setiap kita bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.